sab'a samawat, lalu dia sempurnakan langit itu menjadi tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Allahumma arhamna bil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, di ayat ini seperti biasa kita bagi-bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, 1. Yang kedua, sumastawa ilas sama. Yang ketiga, fasawwahunna sab'a samawat. Dan yang keempat, wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ada 4 bagian yang akan kita coba untuk membahasnya. Surat 2 ayat yang ke-29. Ada 4 bagian. Yang pertama, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semuanya. Dia menciptakan. Apa yang ada di bumi. Untuk kamu, bagusnya untuk kamu semuanya. Di wilayah ini 5, ya. Untuk kamu semuanya. Terus sumastawa ila sama. Kemudian dia menuju langit. Dia maksudnya Allah kepada langit, dia menuju langit. Maksudnya dia menciptakan langit. Terus dia ciptakan langit itu 7 langit. Terus yang terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa. Terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini Allah semua nih, Pak. Kan? Tidak ada campur tangan siapapun selain Allah. Wallazi khalaqalakum, dialah yang menciptakan. Ya. Apa yang ada di bumi, semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan semuanya. Coba kita analisa, ya kan? Atau kita lihat apa yang ada di bumi ini yang selain Allah menciptanya. Coba, ada enggak? Enggak ada. Allah lah yang menciptakan semua. Tanah yang kita pijak, Allah yang menciptakan. Air yang kita minum, Allah yang menciptakan. Buah-buahan yang kita makan, Allah yang menciptakan. Ya kan? Apa sebut sajalah. Tidak ada yang tidak Allah. Selain daripada Allah, itu bukan mencipta, cuman mengolah, menjadikan. Ya kan? Kayak ibu memasak, Bu, menjadikan pange, menjadikan goreng, menjadikan kalio, ya. Nah,
Itu menjadikan. Coba yang namanya menciptakan itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan dia? Nah, itu selain Allah tidak ada yang sanggup. Ya kan? Bahkan tadi saya mencari itu dari pagi dengan kalimat dua. Dua itu kan dia. Dia maksudnya Allah kan ya. Ada 500 lebih ayat tentang dua. Ya kan? Kalau kita kaji tentang Allah ini Pak, ini seru sekali tapi tidak bisa sekali pengajian. Karena banyak sekali ayatnya. Dan ini mencakup semua kehidupan kita ini. Apa saja yang menjadi kehidupan menyangkut dengan kita, semuanya dari Dia. Coba lah Pak. Allah nih ya. Dulu udah pernah juga kita uraikan, cuman baru sekilas, ya kan? Allah itu terdiri dari 4 huruf, ya kan? Ya kan? Alif, lam, ha, kayak gitu. Di alif pertama, coba kita ambil satu ayat, padahal di Allah saja sudah banyak tuh Pak, ya kan? Kita ambil di surat 2 ayat 255, ya kan? Terus di terbalik ini ya. Ini Allah di sini kan, lam di sini, ya kan? Yang lamnya di surat Nillah kan ya. Kalau ini yang Allahnya nih, kan? Kalau yang ini yang Nillahnya. Yang Nillahnya di surat 2 ayat 284. Jadi kita ambil satu ayat aja ya. Nah, akan cukup waktu kita untuk menguraikan kalau kita uraikan semuanya. Nah, terus di kalimat lahu, ya kan? Lahu yaitu dalam surat 13 ayat 11. Dan yang terakhir yaitu di kalimat hu. Nah, hu ini kita sambungkan dengan wa kan? Wa yaitu di surat, ini juga banyak nih, cuma kita ambil satu saja lah. Ayat yang sekarang nih ya, itu surat 2 ayat 29. Ya kan? Begitu makna kalau kita mau mengkaji Allah saja Pak. Nah, coba kita bandingkan dengan kalimat Tuhan. Di mana letaknya? Ya kan ya? Kalau ini ketemu di Al-Quran semua, karena memang Allah ini ketemu di Al-Quran ya kan? Kalau Tuhan ketemu di Al-Quran, tidak ketemu. Nah, setelah tak penyimpangan ya kan ya? Jadi kalau semakin kita kaji tentang Allah, semakin terbuka wawasan. Nah, coba kita mulai dari yang pertama. Itu surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi itu Pak. Ayat yang paling dahsyat, yang paling agung. Di situ aja ada 10 poin. Kalau kita mau mengkaji itu bisa kita ilmui 10 poin dari ayat kursi saja. Allahu la ilaha illa huwa, 1. Al-Hayyul Qayyum, 2. Ya kan? Terus la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ya kan? 3. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard, 4. La ta'khuzu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni, 5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, 6. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, 7. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, 8. Wala ya'uduhu hifzuhuma, 9. Wa huwal aliyyul azim, 10. Nah, itulah Allah. Sudah dia? Itu baru kita munculkan satu ayat. Dan ini pun kalau kita uraikan ini ada cukup waktu sampai perang Habib waktu sampai ke Isya. Ya kan? Kita mulai dari awal. Yang 10 poin dari kalimat ayat kursi. Ini kan ada poinnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Poin yang pertama itu kalimat tauhid.
Ya kan? Allahu la ilaha illa huwa. Kalau di sini dibalik kalimatnya. Kan? Allahu la ilaha illa huwa. Kalau kalimat tauhidnya Allahu la ilaha illallah. Ya kan? Ini sama ini. Cuman Allahnya di ujung, kalau di sini Allahnya di pangkal. Ya kan? Ada yang sama lagi, yaitu Kul huwallahu Kul huwallahu ahad. Ya kan? Nah, sama semuanya. Ini sama-sama kalimat tauhid semuanya. Ya kan? Di kalimat tauhid ini tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan kita. Semuanya berhubungan dengan makhluknya. Itu makanya ya, orang yang melupakan Allah akibatnya dia lupa diri. Kalau sudah lupa diri, maka dia jadi orang yang fasik. Itu bahayanya. Dan berapa banyak orang-orang yang lupa diri, lupa kepada Allah, akhirnya namanya bukan orang mukmin lagi. Ya kan ya? Yang lupa kepada Allah kan dua kelompok manusia, yaitu orang kafir dan orang munafik. Maka orang kafir dan orang munafik ini supaya hidup mereka ini penuh dengan kerusakan saja. Ya kan? Dan yang selalu ingat Allah hanya orang beriman. Maka hasilnya yang dia dapatkan adalah ketenangan hati. Ya kan? Nah, coba kita munculkan apa akibat daripada melupakan Allah. Ini dua kelompok manusia ini kan ya. Itu yang Allah kalimatkan, jangan wala takunu kalladzina nasullah. Surat 59 ayat yang ke 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itu bahayanya. Ya, silakan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya kan? Akibatnya kamu akan lupa dengan diri kamu sendiri. Dilupa Allah, lupa diri. Ya kan ya? Kalau sudah lupa diri, maka jadilah dia orang yang fasik. Itu kan bahayanya. Nah, orang yang ingat Allah pasti kalimat tauhid ini ada dalam hatinya. Ya kan? Yang kalimat tauhid yang kita kenal itu kan ini kan. Ini kalimat tauhid. Walaupun semuanya kalimat tauhid, tapi yang kita kenal adalah la ilaha illallah. Nah, ilahnya Allah, maka hilang nafsunya, Pak. Ya kan? Tapi kalau nafsu yang menonjol, ilahnya hawahu, ya kan? Hawahu, ya kan? Maka dia akan menjadi orang yang melupakan Allah. Ini orang ini orang dua ini ya. Ini ilahnya hawahu. Ujungnya hidupnya fasik. Nah, contoh, kita munculkan ayatnya, ya kan? Orang-orangnya ini kan, yang ilahnya hawa itu kan ya, surat 45 ayat 23. Coba. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Silakan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka
Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah menjadikannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Itu dia, kan ya. Jadi ilah manusia kalau sudah bukan Allah, maka di saat itulah dia sudah mengilahkan hawa nafsunya. Maka di saat itulah dia sudah lupa kepada Allah. Kan? Barajo di hati kalau bahasa Minangnya, Pak. Basetan di mato, ya kan? Dia hidup hanya sesuai dengan keinginannya saja. Tak mau lagi ikut aturan Allah. Padahal keluar dari aturan Allah, maka hidupnya akan bermasalah. Ya kan? Nah, kita kembali ke pokok kaji, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, yang keduanya lagi, yaitu ada 10 poin lagi ya. Yang keduanya al-hayyul qayyum, hidup dan berdiri sendirian. Hidup terus berdiri sendiri. Hidupnya Allah bukan dihidupkan. Ya kan? Nah, sama je awak dah. Awak hidup, awak dihidupkan. Hidupnya Allah tidak dihidupkan karena dia bukan diciptakan. Ya kan? Lalu dia berdiri sendiri. Artinya kebutuhan hidupnya Allah tidak pernah ditopang oleh yang lain atau membutuhkan yang lain. Ya kan? Contohnya, bawakan perbandingan ke awak kan dia. Sia di antara awak nak membutuhkan yang lain. Contohnya lah kan, baju nak pakai gini kau. Bara banyak rentetan orang yang terlibat dengan baju nak pakai ini. Ya kan? Mulai pedagangnya, ya kan? Terus grosirnya, terus pabriknya, tukang jahitnya, terus tukang cuci ya kan. Pokoknya semua sampai ke kapasnya. Petani kapas kan. Orang banyak rentetan yang terlibat dengan baju nak pakai. Kemudian satu poin dulu tu Pak. Belum cerita yang lain-lain kan ya. Itu menandakan kita tidak bisa berdiri sendiri. Ingat ya, kalau Allah kehidupannya tidak butuh siapa-siapa. Ya kan? Itu poin yang kedua tuh. Kita singkatkan sajalah. Karena kalau kita uraikan panjang-panjang cukup waktu. Kalau gitu poin 4 kan. Nah, yang ketiga, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak menyentuhnya kantuk dan tidak pula tidur. Artinya Allah itu tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Coba dia jawab. Ya kan? Kadang-kadang serunya mengaji pula loh. Ya Bu ya? Itulah betul lah kan ya. Macam itulah awak. Kamu sering mana tu kan ya? Contoh kayak kemarin tu pergi ke misi pengajian ke Sangka. Misi jam 9 pulang jam 10 lewat kan. Terus di perjalanan karena ingin mengejarkan mengaji di takwa, akhirnya kan ngebut. Namanya ngebut tu kan ya. Suasananya kan lalai. Karena dia tertekan tu seketik kan. Pas di bengkolan Pak, kalau semua belok saja, tidak macam lihat ke belakang lah, atau kalau pusen, ya kan? Dari belakang rupanya, aduh tunda kencang, habis awak ditabrak, awak tercampaknya lah, ya kan? Mungkin ini sakit kan? Terus, tapi alhamdulillah kan, tinggal waktu 10 menit lagi. Meminta ke Allah, ya Allah kuatkanlah semua bisa ngisi pengajian. Terus mau pergi komisi takwa kan. Alhamdulillah masih sanggup mengisi pengajian. Bahkan semangatnya tidak lo hilang terus kan. Cuma begitulah Pak. Awak kalau sudah ngantuk lalai dah.
Dan abo sering itu kalau sudah kecapean, mata tu mengantuk tu bawa Honda tu mata terbuka tapi nak mencari ada kan. Kalau wahyu dia harus istirahat. Nah itulah tu awak tu Pak ya, manusia. Dan manusia itu umumnya lumrah, siapa saja pasti terkantuk. Kalau capek pasti ngantuk, ya kan? Kalau butuh untuk istirahat pasti ngantuk. Tidur, ya kan ya? Istirahat yang paling nikmat itu kan tidur. Allah tidak kenal kantuk dan tidur, ya kan? Maka tidak pernah bisa disamakan Allah dengan manusia. Bahkan ini ya pernah dipertanyakan oleh Nabi Musa. Ya Allah, engkau pernah nak ngantuk? Ya kan? Jadi Nabi Musa ini kan kalamullah, orang yang langsung bisa ngomong sama Allah kan ya. Jadi kat kini gua main main HP gini ya, langsung bisa ngecek. Kalau umpama gini kan ya, kayak abang ngecek Jokowi gitu ya. Lewat HP umpama gitu ya. Kan awak dah ke hubungan umpama gitu ya. Kau orang yang dah ke hubungan dengan Allah itulah Nabi Musa. Jadi katanya, apakah engkau pernah mengantuk? Lalu apa kata Allah? Coba engkau pegang air di gelas. Pegang. Pecik atau ikan? Beli kau pecik. Rupanya tibalah kantuknya siapa kau? Nabi Musa kau. Orang lah kantuk kan lapis tangan yang pacik itu kan dia. Tercampak air, tersentaknya. Apa yang terjadi kata Allah kan? Ambo terkantuk ya Allah. Terus airnya tumpah. Itulah kalau Allah sempat ngantuk maka berantakanlah dunia. Itu ya. Itu diumpamakan oleh Allah kan ya. Kalau sempat Allah itu mengantuk maka dunia aku berantakan. Sedetik saja Allah melepaskan dari pengawasannya, berantakan dunia lu. Nah, seperti kamu melihat air yang di tangan kamu berantakan. Tidak, tercampak sebenarnya. Macam itulah. Kalau sempat Allah itu ngantuk apalagi tidur, ya kan dia, maka dunianya akan amburadul semuanya, berantakan. Macam itu. Ya kan? Nah, itu poin yang ketiga. Ya kan? Suratnya ada. Berapa? Surat ada surat. Oh iko, muraikan iko bu. Muraikan iko. Jangan lo muraikan ayat tu kan ya. Kau ayat kursi kau pernah uraikan buat. Jadi ada 10 poin kan. Ya. Tidak ngantuk. Tidak tidur. Sehebat apapun penguasa di muka bumi kau, pasti ada kantuk dan tidur. Itulah benar katanya makhluk. Allah bukan makhluk. Allah itu khalik. Ya kan? Terus poin yang keempat. Yang keempat, lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Baginya, miliknya. Semua milik Allah, di langit, di bumi milik Allah. Tidak ada punya awak apa? Milik Allah, ya kan? Di langit dan bumi, kan? Ada kesombongan. Ada punya awak, ada. Awak lahir lantas dia seperti kaji gini kok. Tengok dia. Dia yang menciptakan apa yang di bumi untuk kamu. Awak kan terima jadi gini kok. Badan awak lah sempurna. Lalu semua yang ada di muka bumi kau lah terima beres. Ya kan? Makan apa yang kita makan itulah Allah tumbuhkan. Ya kan? Batang kerambi lah kadang. Ya kan? Ikan tinggal mambiak. Kalau tahu ikan. Tabe kan? Anu nawa buih, anu nawa bau. Itu makanya kalau orang mati ya wa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu Allah memperkuatkan status itu. Aden dan kunyo, ya dia.
Anak kalian banggakan. Tak ada kalian nak punya cik pun dah. Lah mati kalian tu kembali kalian balik. Kalau bahasa awak dia. Nah, ada nang kalian punya. Cuman kayak hebatnya kayak atas nama milik kita bisa kita terima nanti di akhirat kalau kita opor ke akhirat lewat sedekah. Ya kan? Bahkan Allah bahasakan ya dengan bahasa yang sangat santun sekali. Allah meminjam. Liyukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Surat 2 ayat 245. Allah meminjam Pak, padahal punya Allah. Meminjam lo kayak awak kecil tu. Ya kan dia? Baralah kasantunnya Allah ke awak. Inyo nak punya meminjamnya ke awak. Bapak, orang kan awak meminjam ke inyo, abekonyo mengecekkan, mau pinjam di. Padahal punya inyo tu. Bagi kira. Nak dulu hati awak. Padahal punya inyo tu. Kalau inyo mengecekkan, mau punya dia, gitu dia. Tapi Allah membahasakan. Coba terjemah dah itu. Ya. 245. 2245. Ya, 245 bukan 2245. Ya kan? Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Silakan. Ada bet? Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman